warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Tasya Duyana Putri. Saya seorang mahasiswa sarjana terapan kebidanan Stikes Mitra Ria Husada Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai perencanaan dan persiapan kehamilan pada usia remaja. Selamat menyaksikan. Perencanaan kehamilan. Perencanaan kehamilan merupakan perencanaan berkeluarga yang optimal guna mendukung kehamilan yang sehat, aman, dan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan kehamilan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan kehamilan. Yang pertama, kesiapan aspek psikologis. Nah, apabila memutuskan untuk hamil, sebaiknya mulai menjalani konseling prahamil. Konseling ini berisi saran dan anjuran seperti dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan. Misalnya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan umum, pemeriksaan kandungan, dan pemeriksaan laboratorium. Nah, tujuan dari konseling prahamil ini untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan begitu, bisa segera dideteksi bila ada penyakit yang diturunkan secara genetis. Misalnya, penyakit diabetes mellitus, hipertensi, hepatitis, dan lain sebagainya. Konseling prahamil ini dilakukan untuk mencegah cacat bawaan akibat kekurangan zat gizi tertentu atau terpapar zat berbahaya. Lalu selanjutnya ada kesiapan fisik. Kesiapan fisik sangat mempengaruhi proses kehamilan karena tanpa ada fisik yang bagus, kehamilan mungkin tidak akan terwujud. Dan bahkan kalau kehamilan itu terwujud, kemungkinan fisik yang tidak prima akan mempengaruhi janin. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menata pola hidup. Nah, selain kondisi tubuh, gaya hidup dan lingkungan juga mempengaruhi keprimaan fisik. Akan lebih baik lagi bila persiapan fisik ini dilakukan secara optimal kira-kira 6 bulan menjelang konsepsi. Kemudian yang kedua, mencapai berat badan ideal. Nah, berat badan sangat besar pengaruhnya terhadap masa kesuburan karena berat badan kurang atau berlebihan akan mengakibatkan keseimbangan hormon dalam tubuh akan terganggu. Akibatnya, siklus ovulasi pun ikut terganggu. Berat badan yang jauh dari ideal juga memicu terjadinya berbagai gangguan kesehatan. Lalu selanjutnya menjaga pola makan. Nah, caranya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, kemudian menghindari zat pengawet atau tambahan pada makanan karena dapat menyebabkan kecacatan pada janin atau alergi. Dan perbanyak makan makanan yang segar dan tidak terlalu lama diolah sehingga kandungan zat-zat gizinya tidak akan hilang. Nah, langkah selanjutnya olahraga secara teratur. Olahraga teratur memang berkhasiat untuk melancarkan aliran darah. Nah, peredaran nutrisi dan pasokan oksigen ke seluruh tubuh akan menjadi efisien sebab akan benar-benar bebas dari hambatan. Jadi kondisi ini dibutuhkan untuk pembentukan sperma dan sel telur yang baik. Nah, kemudian kita harus menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk biasanya seperti merokok, minum minuman beralkohol, serta mengkonsumsi kafein karena zat yang terkandung di dalamnya bisa mempengaruhi kesuburan. Akibatnya, peluang terjadinya pembuahan akan makin kecil. Nah, langkah selanjutnya kita harus bebas dari penyakit dan meminimalkan bahaya dari lingkungan. Yang ketiga adalah persiapan finansial. Persiapan finansial merupakan suatu kebutuhan yang mutlak yang harus disiapkan, di mana kesiapan finansial berkaitan dengan penghasilan atau keuangan yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan selama kehamilan sampai dengan persalinan. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kesiapan finansial. Di antaranya yaitu sumber keuangan. Nah, memiliki anak memang tidaklah murah. Makanya perlu merancang keuangan keluarga sejak jauh-jauh hari. Nah,
Kemudian dana selanjutnya adalah dana yang wajib ada. Nah, ini adalah beberapa dana yang wajib ada dan perlu disiapkan sebagai calon orang tua, yaitu dana saat hamil. Dana saat hamil ini meliputi biaya pemeriksaan kehamilan, kemudian biaya pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, USG, dan lain sebagainya. Nah, lanjut ada dana saat bersalin, meliputi biaya melahirkan, baik itu secara normal ataupun secara sesar. Kita harus menyiapkan kedua dana tersebut untuk antisipasi, karena saat persalinan kita tidak ada yang tahu apakah itu dapat berlangsung dengan normal atau memerlukan tindakan. Nah, setelah bersalin, ini kebutuhan finansial yang paling penting, yaitu kebutuhan setelah bayi lahir. Karena prioritas keuangan keluarga jadi berubah dan perlu memperhitungkan mengenai masa depan anak. Nah, yang keempat adalah persiapan pengetahuan. Dalam merencanakan kehamilan yang sehat dan aman, setiap pasangan suami istri harus mengetahui hal-hal yang berpengaruh dalam perencanaan kehamilan ataupun dalam kehamilan. Kemudian, yang kelima adalah kesiapan aspek usia. Nah, pada usia di bawah 20 tahun merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mengenai perencanaan kehamilan. Mengapa? Karena pada usia di bawah 20 tahun, apabila terjadi kehamilan, biasanya akan mengalami banyak resiko, seperti mengalami tekanan darah tinggi, kejang-kejang, pendarahan, bahkan yang lebih fatal bisa mengakibatkan kematian, baik pada ibu ataupun bayinya, serta berisiko terkena kanker serviks. Risiko tinggi kehamilan usia kurang dari 20 tahun. Nah, risiko tinggi kehamilan usia kurang dari 20 tahun ada dua, yaitu pada bayi dan pada ibunya. Yang pertama, pada ibunya bisa mengalami pendarahan. Pendarahan pada saat melahirkan antara lain disebabkan karena otot rahim yang terlalu lemah dalam proses involusi. Kemudian, adanya kemungkinan keguguran. Biasanya hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alamiah dan juga disengaja, baik dengan obat-obatan maupun memakai alat. Kemudian, resiko selanjutnya adalah persalinan yang lama dan sulit. Nah, hal ini dipengaruhi oleh kelainan letak janin, kelainan panggul, kekuatan his, dan lain sebagainya. Kemudian, mudah terjadinya infeksi. Biasanya, keadaan gizi buruk, tingkat sosial ekonomi yang rendah, dan stres bisa memudahkan terjadinya infeksi pada saat hamil, terlebih pada kala nifas atau setelah melahirkan. Kemudian, anemia pada kehamilan atau kekurangan zat besi. Nah, ini biasanya terjadi pada usia muda karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya gizi pada saat hamil di usia muda. Karena pada saat hamil, mayoritas orang ibu pasti mengalami anemia. Hanya untuk mencegah anemia, biasanya ibu hamil selalu diberikan obat tablet tambah darah gitu. Lalu selanjutnya adalah kanker leher rahim. Kanker leher rahim ini tentu terdapat dalam rahim. Hal ini erat kaitannya dengan belum sempurnanya perkembangan dinding rahim. Karena pada usia remaja, yaitu usia 12 sampai 20 tahun, organ reproduksi wanita masih sedang aktif berkembang. Rangsangan penis atau sperma dapat memicu perubahan sifat sel menjadi tidak normal, apalagi bila terjadi luka saat berhubungan seksual. Kemudian akan terinfeksi oleh virus HBV. Nah, sel abnormal yang berpotensi tinggi ini akan menyebabkan kanker serviks. Nah, kemudian wanita yang hamil pertama pada usia di bawah 17 tahun hampir selalu 2 kali lipat lebih tinggi untuk memungkinkan terjadinya kanker serviks di usia tuanya daripada wanita yang menunda kehamilan hingga usia 25 tahun atau lebih tua.
Nah, berhubungan seksual sebelum umur 20 tahun biasanya akan meningkatkan risiko kanker leher rahim. Selanjutnya adalah risiko bagi bayinya. Yang pertama, kemungkinan lahir belum cukup usia kehamilan atau lahir prematur. Nah, hal ini terjadi karena pada saat pertumbuhan janin, zat yang diperlukannya berkurang. Kemudian adanya berat badan lahir rendah, yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Kemudian adanya cacat bawaan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ada kelainan genetik, kelainan kromosom, infeksi, virus rubella, serta faktor gizi dan kelainan hormon. Selanjutnya adalah keracunan kehamilan yang sampai mengakibatkan kematian pada bayi. Jadi dari pemaparan tadi, ternyata banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk merencanakan kehamilan yang aman, sehat, dan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Ya, mudah-mudahan pemaparan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan kemudian bijaklah dalam mengambil keputusan, karena keputusan yang kalian ambil akan menentukan masa depan kalian. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.